Selamat datang di zona romansa, tempat di mana kisah cinta paling rahasia pun jadi nyata. Jangan lupa klik subscribe, like, dan tulis komentar kamu di bawah. Karena kali ini, kamu akan mendengarkan sebuah cerita dewasa yang tak pernah kamu bayangkan. Kisah cinta, ego, dan ujian yang lebih panas dari skripsi. Tapi ingat, ujian terakhir dari dosen killer itu bukan di atas kertas. Namaku Nadia, usia 26 tahun. Dan aku sudah 3 tahun menikah dengan laki-laki yang dulu paling kutakuti di dunia kampus. Bukan karena dia kasar, bukan juga karena dia kejam, tapi karena dia adalah Pak Agus Hartanto, dosen killer itu. Seseorang yang pernah menjatuhkanku berkali-kali di kelas, yang membuatku menangis saat ujian akhir, yang tak pernah menyebut namaku dengan benar. Sampai hari itu, dia menyebutku sayang di pelaminan. Rumah kami tidak besar, tapi cukup hangat. Ada aroma kopi hitam yang selalu dia buat setiap pagi. Dan suara langkah kakinya berat, berwibawa, masih seperti dosen. Tapi di kamar tidur kami, dia bukan lagi dosen. Dia adalah suamiku. Kadang terlalu dominan. Agus menuang kopi ke cangkir, lalu mendekat padaku yang sedang mengiris bawang. Kamu kurang tidur lagi? Aku tersenyum tipis. Iya, semalam agak susah tidur. Atau kamu sengaja nunggu aku pulang sampai larut malam? Aku menunduk. Jari-jariku berhenti di pisau. Kamu gak pernah kasih kabar. Aku istrimu, bukan anak bimbingan lagi. Dia hanya tertawa kecil, lalu mendekat, melingkarkan tangan di pinggangku. Dingin, tapi menghangatkan. Tangannya menyusup ke balik baju daster kepisku. Aku terdiam. Napasku pelan naik turun. Pagi-pagi begini, kamu masih secantik dulu waktu sidang skripsi. Aku terdiam. Hanya bisa mencengkeram sisi meja dapur ketika bibirnya menyentuh leherku. Dia tahu titik lemahnya. Jemarinya yang kekar menelusuri lekuk punggungku. Aku menggigil. Bukan karena dingin, tapi karena panasnya. Dasterku naik ke tempat yang tak seharusnya. Napasnya memburu. Aku melenguh pelan, menggigit bibir sendiri. Seolah kami sedang mengulang adegan lama yang pernah kami sembunyikan dari dunia. Tapi sekarang, sah. Lengannya mengangkatku dengan mudah ke atas meja dapur. Jemari kami saling mengunci, napas kami berpadu. Dan pagi itu bukan hanya kopi yang panas, tapi suasana udara di sekitar kami juga. Kami berbaring dalam diam, masih saling menempel seperti kertas. Gus, kamu masih ingat waktu pertama kali kita tidur bareng? Dia mendekapku lebih erat. Masih? Kamu gemetar kayak mahasiswa baru. Padahal kamu udah skripsi. Aku tertawa kecil, tapi senyumku langsung memudar. Tapi kamu juga ingat kan, waktu kamu bikin aku nangis di depan dosen penguji? Dia menghela napas lama. Mungkin aku terlalu keras, tapi aku gak pernah benci kamu. Justru karena kamu beda. Aku menatap matanya. Kamu sayang aku karena aku pernah kamu nilai Dia membalas tatapanku, lalu mencium keningku. Aku jatuh cinta waktu kamu masih keras kepala. Dan sekarang, kamu makin bahaya. Tapi yang tak ku ketahui saat itu,
adalah ujian sebenarnya baru saja mulai. Dan kali ini, aku tak bisa mencontek siapapun. Karena ujiannya adalah kesetiaan, cinta, dan luka masa lalu yang belum selesai. Dan semuanya akan terjadi bukan di atas kertas. Tapi sebelum ujian itu datang, aku harus jujur pada kalian. Karena semua ini berawal dari dosa yang manis yang kami rahasiakan di balik pintu ruangan dosen. Saat aku masih mahasiswi, usia 21 tahun, aku mahasiswi tingkat akhir, penuh semangat dan juga penuh amarah. Karena semester itu, aku harus mengulang mata kuliah struktur beton. Dosen pengampunya, Agus Hartanto. Galak, dingin, sering membuatku merasa bodoh di depan kelas. Ketika itu, aku menghadap ke ruangannya untuk konsultasi soal laporan. Pak, saya nggak ngerti kenapa nilai saya C, padahal tugas saya lengkap. Lengkap, tapi salah semua? Aku menggertakkan gigi. Kalau Bapak nggak suka saya, bilang aja. Dia berdiri, mendekat. Matanya tajam menatapku. Justru karena saya perhatikan kamu terus, makanya saya tahu kamu ngasal kerjanya. Entah kenapa, saat dia bicara seperti itu, aku tidak marah. Justru, aku bergetar. Ada sesuatu di sorot matanya. Tegas tapi dalam. Saat dia menyodorkan kursi dan menyuruhku duduk di sebelahnya untuk mengoreksi bersama, jarak kami hanya sehelai rambut. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar dia tidak sekaku kelihatannya. Nadia, kamu selalu menatap saya dengan tatapan penuh benci. Tapi sekarang kamu duduk di sini dan kamu enggak berkedip. Aku mencoba menghindar. Saya cuma fokus, Pak. Tangannya menyentuh lenganku. Hangat, lalu menahan. Kamu fokus? Atau kamu penasaran? Dadaku berdegup kencang. Bukan karena takut, tapi karena aku sadar dia membaca pikiranku. Dan yang lebih mengejutkan, aku membiarkannya. Ruangan itu kosong. Hanya ada kami berdua. Tirai jendela dibiarkan setengah terbuka. Sinar matahari sore mengintip malu-malu. Tangannya menyentuh pipiku. Pelan, berhenti di daguku. Aku menutup mata saat bibirnya mendekat. Bibir itu dulu sering menyebut angka jelek di atas tugasku. Tapi hari itu, bibir itu menyebut namaku dengan pelan. Nadia. Tangannya menelusuri pinggangku. Nafasnya panas, menyusup ke leherku. Blusku perlahan meninggalkan tempat di mana yang seharusnya dia berada. Degup jantungku tak karuan. Tapi aku tidak menolak. Tubuhku tak bisa berbohong. Aku ingin ini. Dan di atas meja kerja dosen killer itu, aku menyerahkan diriku. Aku berbaring di kasur kecilku, masih mengenakan bajuku yang setengah rapi. Teleponku berdering. Namanya muncul di layar. Agus H. Aku menjawab pelan. Halo? Suaranya terdengar lembut, berbeda dari biasanya. Kamu gak nyesal? Aku terdiam sejenak, lalu menjawab. Saya takut, tapi saya gak nyesal. Kalau nanti kamu lulus, saya nggak mau kamu jadi cuma masa lalu. Dan sejak malam itu, kami menjalin rahasia. Setiap konsultasi skripsi jadi alasan untuk menyentuh. Setiap revisi jadi kesempatan untuk saling meraba. Tapi cinta yang dibangun di atas dosa tak akan pernah aman selamanya. Apalagi saat aku tahu dia tidak hanya menyentuh aku. Ya, bahkan saat aku masih jadi mahasiswinya, aku bukan satu-satunya yang dia perhatikan. Dan luka itu belum sembuh hingga sekarang. Tapi apa jadinya kalau luka lama itu akan dibuka oleh orang yang datang ke rumahku minggu depan?
Dan kini, minggu itu datang. Bersamaan dengan seseorang yang pernah membuatku meragukan arti istimewa di mata Pak Agus. Aku baru selesai mencuci piring saat bel rumah berbunyi. Rasa malas sempat membuatku ingin pura-pura tak dengar. Tapi suara pintu pagar yang dibuka sendiri itu membuatku merinding. Dan di sanalah dia, Fajar, teman sekelasku dulu. Dan juga laki-laki pertama yang memelukku sambil aku menangis karena nilai E dari Pak Agus. Sekarang dia berdiri dengan jas abu-abu elegan, senyum tipis, dan mata yang sama tajamnya seperti dulu. Nadia, kamu makin cantik. Dia sambil melirik ke dalam rumah. Matanya berhenti di foto pernikahan kami. Foto aku dan Agus tersenyum mematung. Agus baru saja pulang dari proyek dan menemukan kami sedang duduk di ruang tamu. Fajar, Pak Agus. Sekarang harusnya saya manggil Mas Agus ya. Dingin. Kenapa kamu kesini? Aku berdiri, gugup. Dia cuma mampir. Dia kerja di konsultan arsitektur. Katanya kantornya dekat. Agus menatapku. Matanya tajam. Aku bisa merasakannya. Ketegangan itu bukan cuma karena kedatangan tamu, tapi karena sejarah. Malam itu kami tidur membelakangi satu sama lain. Padahal biasanya setelah lelah seharian, tubuh kami saling mencari. Tapi kali ini hanya ada diam. Sampai akhirnya dia membalik tubuhku. Matanya menatapku. Gelap, dalam. Kenapa kamu gak bilang kalau dia masih dekat sama kamu? Aku bahkan gak tahu kalau dia akan datang. Tangannya menyusup ke balik piyamaku. Sentuhannya keras. Bukan karena cinta, tapi karena marah. Dia menciumi sesuatu antara kepala dan tubuhku tanpa kata. Nafasnya cepat dan berat. Aku hanya bisa mendesah. Tubuhku menegang, antara menolak dan menyerah. Jemarinya membuka satu persatu kunci penutup kain yang menempel di tubuhku. Dada kami saling bertemu. Lidahnya mencari dan menjelajah ke segala arah. Tapi malam itu bukan tentang kelembutan. Ini tentang membuktikan bahwa aku masih miliknya. Aku melingkarkan kaki di pinggangnya. Dalam bisu, aku menerima semuanya. Di tengah detak jantung yang tak seirama, kami saling menghukum satu sama lain dengan kenikmatan. Kalau kamu masih punya perasaan ke dia, bilang aja. Aku menoleh. Mataku sembab, tapi nadaku tegas. Aku cuma punya satu perasaan sekarang. Perasaan lelah karena kamu gak percaya aku. Dia menatapku. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, dia tidur tanpa menyentuhku lagi. Cinta kami dulu berawal dari rahasia. Tapi cinta yang lahir dalam rahasia seringkali tumbuh dengan rasa curiga. Dan malam itu, aku mulai merasa Pak Agus bukan lagi dosen killer, tapi suami yang hatinya mulai berubah. Dan besok, Fajar akan datang lagi. Bukan untuk mampir, tapi untuk proyek kerjasama dengan suamiku. Proyek yang akan mengujiku setiap hari. Dan ya, hari itu datang lebih cepat dari yang kupikirkan. Matahari belum tinggi ketika Fajar datang lagi. Kali ini dengan map biru dan senyum yang lebih lebar. Suamiku Agus sudah menunggu di teras sambil menyeruput kopi pahitnya. Kebiasaan yang tak pernah ia ubah. Aku berdiri di balik pintu, mengintip lewat tirai, melihat 2 laki-laki yang pernah mengisi ruang hatiku, berdiri hanya beberapa langkah dari satu sama lain. Dan aku masih di tengah-tengah mereka, secara diam-diam. Agus dan Fajar duduk di meja kerja, sementara aku menyajikan kopi. Wah, kopi buatan Nadia masih seenak dulu ya. Suamiku melirikku, lalu kembali menatap Fajar. Saya pikir kamu kesini buat bahas struktur, bukan nostalgia. Fajar tertawa pelan. Maaf Pak, maksud saya Mas. Aku mematung di dekat meja. Suara detak jam dinding terasa lebih keras dari biasanya.
Karena di balik kalimat santai itu, aku tahu mereka sedang saling mengukur kekuasaan. Malam itu Agus pulang larut karena survei proyek. Aku sedang menyapu halaman belakang saat Fajar datang mengembalikan berkas. Aku taruh di dapur ya, Nat. Fajar sambil masuk begitu saja. Aku mengejarnya. Fajar, gak usah. Tapi dia sudah berdiri di dapur, memandangi tempat kami dulu sering belajar bareng. Dulu, sebelum semuanya berubah. Kamu bahagia sama Agus? Aku menoleh pelan. Pertanyaan macam apa itu? Pertanyaan yang gak bisa kamu jawab dengan cepat. Berarti jawabannya rumit. Dia mendekat. Nafasku percekat saat dia berdiri hanya sejengkal dari tubuhku. Dulu, aku cuma telat ngomong. Tapi bukan berarti perasaanku pernah hilang. Dia menyentuh ujung rambutku, menyingkirkan helai yang menempel di pipiku. Jemarinya panas, tapi aku tetap diam. Karena tubuhku mulai mengingat rasa yang pernah ku benci, tapi ku simpan diam-diam. Fajar, jangan, bisikku. Tapi dia tak menjawab. Tangannya menyentuh lenganku, lalu turun pelan menyentuh pinggangku. Aku menunduk, tapi tubuhku tak mundur. Saat wajahnya nyaris menyentuh bibirku, suara pagar depan terbuka. Fajar langsung mundur 2 langkah. Aku membalik badan, jantungku seakan berhenti berdetak. Agus berdiri di ambang pintu dapur. Matanya tajam, seperti ingin menelanjangi situasi. Ada yang nyangkut, Fajar. Fajar tersenyum canggung. Cuma mau pamit. Udah malam. Tanpa menjawab, Agus hanya menatapku. Bukan marah, tapi menyimpan sesuatu yang lebih berbahaya. Rasa tak percaya. Kami duduk di atas ranjang. Hening. Kenapa dia ada di dapur? Aku menjawab lirih. Dia cuma mau ngembaliin berkas. Pakai megang-megang segala. Aku memejamkan mata. Nafasku bergetar. Dia yang mulai. Dia tak menjawab. Tapi malam itu, dia tidak menyentuhku. Tidak mendekap, tidak mencium kening seperti biasanya. Dan itu lebih menyakitkan daripada dimarahi. Saat aku berbaring membelakanginya, air mata menetes pelan di bantal. Karena aku sadar, rumah tangga ini bukan hanya satu atap, tapi 2 ego dan terlalu banyak rahasia. Tapi malam itu, aku masih belum tahu. Fajar belum selesai menggoda, dan aku belum sepenuhnya bisa menolak. Karena ternyata mempertahankan rumah tangga itu lebih berat dari mengerjakan skripsi. Bahkan lebih berat dari diomelin Pak Agus waktu dulu aku salah hitung kolom struktur. Pagi itu aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Tapi aroma nasi goreng buatan tanganku kalah harum dari bau dingin di antara kami. Agus duduk sambil membaca layar tablet. Tidak menatapku, tidak bertanya, tidak mencium keningku. Seolah aku cuma asisten rumah tangga yang kebetulan dulu mahasiswanya. Padahal malam sebelumnya, aku hanya ingin dimengerti, bukan dihakimi. Sarapan dulu, Gus. Gak lapar. Aku menelan ludah, menatapnya. Sampai kapan kamu mau begini? Dia berdiri mengambil kunci mobil. Sampai kamu bisa jaga batas sama laki-laki lain. Dan saat pintu itu tertutup, aku menangis sendirian. Lagi. HP-ku berbunyi. Pesan dari Fajar. Lagi sendiri di rumah, butuh bahu buat nangis. Aku membaca pesan itu berkali-kali. Tanganku gemetar. Dan parahnya, aku ingin membalas. Sore hari, Fajar datang lagi. Dia datang tanpa diminta, tapi aku tidak mengusirnya. Kami duduk di sofa. Jarak kami hanya sejengkal. TV menyala, tapi tidak ada yang kami dengarkan. Karena keheningan di antara kami
jauh lebih keras. Kenapa kamu biarkan dia memperlakukanmu seperti ini? Karena aku istrinya. Tapi kamu juga manusia, Nat. Dia mendekat. Tangannya menyentuh jemariku. Dan manusia punya batas sabar. Bibirnya nyaris menyentuh pikiku. Tapi aku menahannya dengan tangan di dadanya. Fajar, jangan. Kamu butuh seseorang yang memelukmu bukan cuma di ranjang, tapi juga saat kamu merasa paling rapuh. Aku tahu, aku salah. Tapi kehangatan dari Fajar terasa seperti obat dari luka yang tak diobati Agus. Saat tangan Fajar menyentuh pikiku, nafasku tercekat. Aku menutup mata. Aku hanya ingin ada seseorang yang membuatku merasa diinginkan. Tapi sebelum bibirnya menyentuhku, aku bangkit, menjauh. Pulang Fajar, sebelum aku benar-benar berkhianat sama pernikahanku. Dia menatapku lama, lalu tersenyum miris. Kalau suatu hari kamu berhenti jadi kuat, aku masih di sini. Dan dia pergi. Tapi yang tersisa bukan tenang, melainkan gemuruh rasa bersalah. Malam itu, aku duduk di kamar, mengenakan pakaian tidur yang biasa ia sukai, menunggunya pulang. Tapi saat pintu kamar terbuka, Agus hanya berkata, Aku tidur di ruang kerja malam ini. dan hatiku mulai retak lebih keras dari retakan fondasi rumah kami. Ujian terakhir dari dosen killer itu bukan soal teori bangunan, tapi soal seberapa kuat aku menahan diri saat tak lagi dihargai. Tapi malam itu, dia tiba-tiba kembali ke kamarku. Dan yang terjadi selanjutnya bukan permintaan maaf, tapi penghakiman yang panas. Aku masih duduk di tepi ranjang, mengenakan piyama satin warna biru muda. Agus berdiri di ambang pintu. Tatapannya tajam, dingin, tapi ada bara di balik matanya. Dia tidak bicara, tidak juga memalingkan muka. Dia hanya berjalan pelan ke arahku, seperti singa yang mengendap sebelum menerkam. Tadi siang, siapa yang datang ke rumah? Aku menelan ludah. Gak penting. Dia mencengkram daguku, mengangkat wajahku agar menatap matanya. Jawab, Nadia. Kalau aku bilang Fajar, kamu bakal marah. Dia melepaskan daguku. Tapi bukannya pergi, dia malah menarikku berdiri. Tiba-tiba, tubuhku didorong ke dinding. Bibirnya menekan leherku, tangannya menyusuri pinggangku dengan kasar. Namun tak bisa kusembunyikan. Aku menginginkannya juga. Karena sekeras apapun luka yang kami pendam, tubuh kami tetap berbicara dengan bahasa yang sama. Gairah. Kami berdua larut dalam ritme yang panas dan tak terkendali. Jemari Agus menyusuri punggungku, membuka satu persatu kancing yang menutupi surga dunia yang kumiliki. Bibirnya menjelajahi setiap lekuk surgaku, seperti sedang mencari jawab atas rasa cemburu yang membakar dadanya. Nafas kami saling mengejar. Suara tempat kami mencari surga berderit pelan. Setiap desahan dan bisikan adalah ujian terakhir yang tak ada di lembar soal kampus. Kamu cuma milikku, Nadia. Paham? Kalau kamu masih menginginkanku, tunjukkan. Dia menjawabnya tanpa kata, dengan gerakan yang makin dalam, makin liar. Dan saat semuanya mencapai puncak, aku memejamkan mata dan berharap itu bukan hanya pelampiasan, tapi juga bukti bahwa dia masih mencintaiku. Kami terbaring dalam diam. Keringat membasahi tubuh kami. Tapi hatiku masih penuh tanya. Dia memelukku dari belakang,
Dagunya menyentuh pundakku. Jangan izinkan siapapun lagi masuk rumah ini selain aku. Aku mengangguk pelan. Tapi dalam hati, aku tahu badai baru saja mulai. Karena keesokan harinya, aku menerima pesan yang membuatku goyah lagi. Sebuah foto dari nomor tak dikenal. Isinya, aku dan Fajar di sofa rumah. Dan teks di bawahnya, rumah tanggamu gak seaman yang kamu kira. Tanganku gemetar. Tubuhku masih hangat sisa semalam. Tapi pagi itu, aku merasa telanjang oleh mata yang tak terlihat. Kupandangi foto itu sekali lagi. Diambil diam-diam dari jendela ruang tamu. Aku masih mengenakan daster merah marun, sedang tertawa kecil sambil menyeruput teh bersama Fajar. Tertangkap kamera. Tapi bisa ditafsirkan apa saja. Napasku tersengal. Aku menghapus pesan itu, tapi jejaknya tak mudah dihapus dari hati. Agus pulang sore itu masih membawa aroma bensin dan aspal di jaketnya. Kamu kelihatan pucat, gak enak badan. Aku berusaha tenang. Cuma capek, mungkin masuk angin. Dia menatapku lekat-lekat, tapi tak berkata apa-apa. Lalu dia memelukku dari belakang. Tangannya menyelinap ke pinggangku, membuat jantungku berdebar tak karuan. Bahkan ketika kami menuju surga malam itu, aku tak sepenuhnya hadir. Gerakan tubuh kami tetap padu, ritmenya tetap menghantam lembut namun intens. Tapi pikiranku terbelah. Setiap ciuman di sekitar surga yang kumiliki, setiap desahan panas di telingaku, terasa seperti ujian kejujuran. Dan aku tidak yakin lulus atau tidak. Tangannya menyusuri gunung kembarku, membelai lembut lalu menggenggam, memicu suara kecil keluar dari tenggorokanku. Dia membisikkan namaku berulang kali, seolah sedang berusaha menancapkannya ke tubuhku. Tapi aku tahu, bukan hanya aku yang merasa ada yang berubah. Gerakannya makin dalam, makin menekan, makin menuntut. Seolah dia sedang menancapkan batas miliknya. Bukan sekedar bercinta, tapi menandai wilayah. Kalau ada yang ganggu kamu, bilang. Gak ada yang ganggu. Dia menatapku dalam-dalam. Kamu bukan tipe perempuan yang bisa pura-pura. Lalu dia berdiri, mengambil rokok dari jaketnya, dan keluar ke balkon. Keesokan harinya, aku ke kampus untuk ambil berkas lamaku. Di parkiran, aku bertemu seorang wanita bergaun krem dengan sepatu hak tinggi dan rambut digelung elegan. Dia menghampiriku. Senyumannya tajam seperti pisau belati bersarung beludru. Nadia ya? Aku Bu Kartika, kolega lama suamimu? Aku hanya bisa mengangguk, menyembunyikan rasa tidak enak di perutku. Cuma mau bilang, hati-hati dengan laki-laki yang kelihatannya setia. Mereka biasanya justru yang paling pintar menyembunyikan dosa. Aku tak tahu siapa yang mulai bermain kotor. Tapi sejak pertemuan dengan Bu Kartika, satu persatu puzzle hidup Agus mulai jatuh dari raknya. Dan malam itu, aku menemukan laptopnya terbuka. Di dalamnya, ada satu folder yang terkunci. Namanya, mahasiswi khusus. Dan aku tahu pasti satu hal. Itu bukan aku. Folder itu terkunci. Tapi entah kenapa, hatiku seperti tahu di baliknya ada serpihan masa lalu yang selama ini dia kubur. Jari-jariku gemetar. Aku mencoba kombinasi password, namaku, tanggal nikah, nama anak yang belum kami miliki. Tidak ada yang berhasil. Suara langkahnya terdengar dari tangga. Aku buru-buru menutup laptop
dan pura-pura membaca buku. Kok belum tidur? Nggak bisa tidur, jadi baca dikit-dikit. Dia menatapku lama, lalu tersenyum datar. Lagi ngintip masa lalu aku ya? Jantungku berhenti sejenak. Tapi wajahku kutahan tetap tenang. Malam itu, dia mencintaiku lebih lama dari biasanya. Lebih dalam, lebih menguasai. Nafasnya tak teratur, seperti sedang menyalurkan sesuatu yang tak bisa ia ucapkan. Tangannya menggenggam erat kedua pergelangan tanganku di atas tempat kami mencari surga dunia. Bibirnya membisikkan sesuatu yang membuatku menggigil. Aku gak akan mau kehilangan kamu, Nadia. Apapun yang terjadi. Dia membawaku hingga ke ujung tubuhku sendiri. Setiap desahan, setiap bisikan di belakang telingaku seperti mantra yang memabukkan. Tapi mataku tetap terbuka. Aku mencintainya, tapi aku juga tak lagi merasa sepenuhnya milik dia. Saat dia menekan lebih dalam, mengguncang seluruh nadiku hingga aku tak bisa menahan suara yang keluar dari bibirku, bayangan perempuan lain justru muncul di benakku. Pagi itu saat Agus mandi, teleponnya berdering. Layar menampilkan Kartika Dewi. Jantungku mencelos. Aku angkat telepon itu, diam-diam. Agus, kamu masih simpan semuanya kan? Kamu tahu itu bisa hancurin kamu dan istrimu. Aku tak menjawab, hanya mendengarkan. Kita perlu bicara. Kalau kamu terus main aman, aku yang akan buka semuanya duluan. Lalu telepon terputus. Hari itu, aku nekat pergi ke kampus lama Agus, bertanya diam-diam tentang Bu Kartika. Dan dari resepsionis tua yang dulu sering kupanggil Bu Endang, aku dengar kalimat yang membuat kakiku lemas. Bu Kartika itu dulu deket banget sama Pak Agus. Bahkan pernah ada gosip beliau suka ngurusin mahasiswi-mahasiswi tertentu buat Pak Agus. Aku membeku. Aku pulang dengan kepala penuh racun. Tapi malam itu, Fajar datang. Lagi. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak menghentikannya saat dia memegang tanganku dan berkata, Kalau dia nyakitin kamu, Nat, aku yang jagain kamu. tapi tiba-tiba pintu dibuka dari luar. Agus berdiri di ambang pintu. Dan aku masih menggenggam tangan Fajar. Tak ada yang bicara. Hanya suara detak jam dinding seolah menghitung mundur bom yang siap meledak. Tangan Fajar masih menggenggamku, erat, namun bergetar. Aku bisa merasakan jantungnya, dan jantungku juga sama-sama tak stabil. Agus menutup pintu perlahan. Matanya hanya tertuju padaku, bukan ke Fajar, tapi padaku. Sampai segitunya kamu cari tahu masa lalu aku. Sampai harus bawa masa lalu kamu juga ke rumah ini. Aku gak pernah bawa siapapun. Tapi kamu yang gak pernah benar-benar pulang, Agus. Dia mendekat. Langkahnya pelan. Tapi sorot matanya tajam. Pak, saya cuma... Fajar, pulang. Ini urusan rumah tangga. Fajar menatapku. Tapi aku mengangguk pelan. Dengan berat hati, dia melepas tanganku dan keluar. Begitu pintu tertutup, aku pikir Agus akan mengamuk. Tapi tidak. Dia justru memelukku. Erat. Sampai dadaku sesak oleh tubuhnya. Sampai aku bisa mencium aroma keringat dan parfum lamanya yang selalu membuatku mabuk. Kamu yang ngajarin aku jujur, Nadia. Tapi kamu sendiri nyimpen banyak hal juga kan? Tiba-tiba bibirnya menyergapku. Bukan sentuhan penuh cinta, tapi rasa frustasi yang menggebu-gebu.
Lidahnya menelusuri setiap sudut surga yang kumiliki dengan cepat. Tangannya mengangkat 2 gerbang penghalang pintu surgaku tanpa bicara. Membawaku ke meja makan, merobek kebisuanku di atas dinginnya marmer. Bajuku terbelah oleh desahan napasnya. Tubuhku gemetar, bukan karena takut, tapi karena terlalu banyak rasa yang bercampur. Dendam, cinta, rindu, takut kehilangan. Dia menyatu denganku dengan kasar, seolah ingin menghukum sekaligus memeluk. Panggulnya mendorong dengan ritme tak teratur, tapi dalam, sangat dalam. Aku terisak, tapi bukan karena sakit. Tapi karena untuk pertama kalinya, aku tidak yakin apakah aku masih mencintainya atau hanya merindukan bayangan lamanya. Kami duduk di lantai. Aku bersandar di dadanya yang masih hangat. Tubuh kami hanya dibalut selimut kecil. Dulu, mahasiswi khusus itu pernah ada, tapi bukan untuk apa yang kamu pikirkan. Mereka korban Nadia, dan aku pelindung mereka. Aku mendongak menatapnya, terkejut. Bukartika itu, dia dalangnya. Tapi semua itu akan berhenti malam ini. Dia mengeluarkan 1 amplop hitam dari dalam jasnya. Besok, kita pergi dari sini. Kita mulai dari awal. Tapi takdir selalu punya cara lain. Saat kami bangun keesokan pagi, rumah sudah kosong. Semua barang Agus hilang. Dan 1 surat tergeletak di meja. Isinya 1 kalimat. Kamu terlalu terlambat percaya padaku. Kalimat itu terngiang-ngiang di kepalaku. Bahkan ketika rumah ini sudah tak berisi apa-apa lagi, kecuali tubuhku yang menggigil dan hati yang kehilangan arah. Semua barang Agus hilang. Tak ada pakaian, tak ada laptop, tak ada satupun jejaknya. Seolah dia hanya singgah sebentar dalam hidupku dan tak pernah benar-benar tinggal. Tapi yang paling menyakitkan adalah selembar kertas itu. Hanya 1 kalimat, tanpa tanda tangan, tanpa penjelasan, tanpa salam perpisahan. Aku meremas kertas itu sambil berlutut di lantai. Air mataku tumpah, bukan hanya karena kehilangan, tapi karena aku menyadari aku terlalu sibuk, mencurigai sampai lupa memeluknya sebagai rumah. Nadia, kalau suatu hari aku harus pergi sebelum kamu sempat percaya padaku, aku cuma mau kamu tahu, aku memang dosen killer di kampus. Tapi kamu, Nadia, kamu ujian terakhirku di hidup ini. Dan kamu bukan soal yang bisa kujawab dengan logika. Malam itu, aku menangis sendiri di ranjang kosong. Kemeja putih Agus yang masih tersisa di gantungan jadi satu-satunya pelukan yang bisa kubayangkan. Aku menyelipkannya ke tubuhku dan membiarkan rasa rindu mengalahkanku. Tangan ini menyusuri bekas ciumannya di tubuhku, membayangkan napasnya, caranya memanggil namaku pelan saat dia ada di atas tubuhku. Aku menangis sambil menyentuh titik-titik yang pernah dia kenali begitu dalam. Dan untuk pertama kalinya, aku tahu, ini bukan pelampiasan, ini perpisahan. 1 tahun berlalu, aku lulus dari luka itu, meski tak pernah benar-benar sembuh. Rumah ini kini milikku sepenuhnya. Dindingnya tak lagi berbisik tentang Agus, tapi tentang aku yang bertahan. Kadang, saat malam tiba, aku masih memutar ulang suara-suara masa lalu kami di kepala. Dan anehnya, aku tersenyum. Karena meski berakhir tak sempurna, aku tahu
cinta kami pernah nyata, pernah sehangat itu, pernah sedalam itu. Suatu pagi, sebuah surat datang lewat pos, tanpa nama pengirim. Di dalamnya hanya selembar foto. Aku dan Agus di taman kampus saat pertama kali dia mengulurkan tangan menawarkan bimbingan skripsi. Di balik foto itu tertulis, "Kamu sudah lulus, tapi aku tak pernah berhenti menjadi dosenmu dalam diam." Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Dari Nadia, kita belajar bahwa terkadang ujian hidup bukan tentang benar atau salah, tapi tentang siapa yang berani bertahan meski hatinya hampir kalah. Untuk kalian yang pernah mencintai seseorang yang tak bisa kalian miliki sepenuhnya, jangan khawatir. Kadang cinta tak harus dimiliki untuk tetap abadi. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kalau kamu pernah merasakan cinta yang mengguncangkan dunia tapi tak bisa dimenangkan. Sampai jumpa di kisah zona romansa berikutnya.